Baik, halo semuanya. Jadi, perkenalkan, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai pembangunan sektor industri. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7 terlebih dahulu. Saya sendiri, Igustia Yusanyugi Partini dengan NIM akhir 093, rekan saya atas nama Putu Sri Sukmawati dengan NIM akhir 117, dan Gede Eka Prasetya Putra Suryastra dengan NIM akhir 119. Adapun materi pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai industri pengganti impor. Jadi, negara yang sedang berkembang itu terkenal dengan kegiatan mengimpor barang-barang industri. Sedangkan jika kita berkaca dari negara maju, kemajuan pembangunan dan perekonomian di negara maju ini dimulai dengan mengadakan industrialisasi, di mana industrialisasi ini biasanya terlebih dahulu mengusahakan substitusi impor, yaitu menciptakan suatu produksi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Nah, setelah substitusi impor itu berhasil, baru kemudian sebagian hasil dari produksinya ini diekspor dan ditukarkan dengan barang-barang yang lebih berguna untuk pembangunan selanjutnya. Nah, substitusi impor ini memegang peranan penting dalam memperkenalkan produksi barang-barang baru yang dulunya itu diimpor dan kemudian telah dihasilkan sendiri. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai penyebab ketidakstabilan pendapatan dari sektor impor. Yang pertama itu ada kenaikan volume ekspor berbagai macam barang yang selalu menghadapi berbagai macam kekuatan persaingan yang makin besar, baik persaingan yang datang dari negara-negara eksportir lain maupun dari negara-negara importir yang telah mampu menciptakan barang-barang sintesis. Yang kedua itu mengenai nilai tukar barang. Jadi nilai tukar barang ekspor negara yang sedang berkembang ini yang pada umumnya berwujud barang-barang produksi primer itu selalu mengalami penurunan dalam menghadapi barang-barang hasil industri yang terutama dihasilkan oleh negara-negara maju. Yang ketiga, seringnya terjadi fluktuasi harga produksi primer di pasar dunia itu baik disebabkan oleh naik turunnya permintaan maupun penawaran dari produksi primer itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya elastisitas pendapatan terhadap impor produksi primer di negara maju. Yang pertama itu adanya kenaikan produksi barang primer di negara maju. Yang kedua, adanya perubahan pola konsumsi. Yang ketiga, adanya kemajuan di bidang teknologi. Yang keempat, adanya perkembangan barang-barang sintetis. Dan yang kelima, adanya berbagai peraturan yang membatasi impor terhadap beberapa produksi primer. Materi selanjutnya yaitu juga ada beberapa penyebab tingginya elastisitas pendapatan. Yang pertama yaitu semakin besar jumlah penduduk dan berlakunya efek pamer internasional. Yang kedua, kebutuhan akan barang produksi industri ini untuk pembangunan ekonomi semakin besar. Yang ketiga, usaha meningkatkan hasil produksi primer guna meningkatkan pendapatan devisa. Dan yang keempat, dorongan untuk mendirikan industri substitusi impor dan juga ekspor. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Sri Sukmawati dengan NIM akhir 117 akan melanjutkan presentasi mengenai motif substitusi impor. Adapun alasan untuk mengadakan substitusi impor sebenarnya berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lain. Yang pertama, bagi negara yang sedang berkembang, di mana negara-negara tersebut biasanya mengalami kesulitan dalam neraca pembayarannya, maka substitusi impor ini dimaksudkan untuk mengurangi atau menghemat penggunaan devisa yang langka guna mengimpor barang-barang kapital atau barang-barang konsumsi pokok yang belum dapat dihasilkan secara cukup oleh negara itu sendiri. Kemudian alasan yang kedua yaitu substitusi impor sering timbul bila pemerintah suatu negara berusaha memperbaiki neraca pembayarannya, baik dengan cara pembatasan impor maupun tarif. Tindakan ini mengakibatkan berkurangnya barang-barang impor, sedangkan permintaan di dalam negeri terhadap barang impor tersebut masih tetap besar, sehingga mendorong pemerintah sendiri ataupun wira swasta di dalam negeri untuk menghasilkan barang-barang yang dibatasi impornya tersebut.
Kemudian alasan yang ketiga, ada juga suatu negara yang melakukan impor dengan tujuan untuk segera dapat memenuhi kebutuhan sendiri akan berbagai barang industri. Dan alasan terakhir yaitu adanya industri substitusi impor bukanlah untuk mengurangi atau mengganti sama sekali barang-barang impor, melainkan karena pemerintah bertujuan untuk memajukan atau mengembangkan kegiatan ekonomi di dalam negeri. Selanjutnya yaitu masalah-masalah yang dihadapi oleh negara dalam suatu usaha substitusi impor. Di antaranya adalah yang pertama, kualitas barang-barang yang dihasilkan, di mana kualitas barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri sebagai barang substitusi impor sering jauh lebih rendah daripada hasil produksi luar negeri yang diimpor, sehingga akan mengurangi kepercayaan para konsumen yang berada di luar negeri. Kemudian yang kedua, biaya produksi. Dalam tahap awal industrialisasi, biasanya dibutuhkan biaya yang sangat besar, baik untuk mendidik tenaga kerja, membeli mesin-mesin, maupun membayar bahan-bahan dasar yang dibutuhkan. Dan yang ketiga itu mengenai pilihan. Banyak faktor produksi yang harus dipertimbangkan penggunaannya dan harus dipilih penggunaan mana yang paling menguntungkan. Karena masalah dalam ekonomi adalah masalah pemilihan. Selanjutnya yaitu mengenai industri pengganti impor di berbagai sektor. Yang pertama yaitu industri barang konsumsi pokok. Biasanya negara yang sedang berkembang memulai dengan membangun industri yang menghasilkan barang-barang konsumsi pokok, tetapi tidak kurang pula yang memulai dengan industri yang menghasilkan barang-barang kapital. Kemudian yang kedua, industri pangan atau pertanian. Di negara yang sedang berkembang, biasanya target produksi pertanian, termasuk pula penghasilan devisa, dengan jalan menaikkan ekspor dan juga penghematan devisa dengan jalan mengurangi impor, dihubungkan dengan usaha-usaha mencapai swasembada. Di bidang pertanian, apabila swasembada di bidang pertanian itu telah tercapai, maka direncanakan untuk ekspor. Kemudian yang ketiga yaitu industri jasa. Pembangunan ekonomi di negara yang sedang berkembang selain memerlukan kapital yang besar, juga memerlukan tenaga-tenaga ahli dan para teknisi yang tidak sedikit jumlahnya. Sedangkan tersedianya tenaga-tenaga tersebut sangat tidak mencukupi. Karenanya, untuk mencukupi kebutuhan itu, negara-negara tersebut mengimpor tenaga-tenaga ahli dan teknisi dari negara-negara yang telah maju. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai industri pendorong ekspor. Industrialisasi merupakan primadona dalam usaha pembangunan negara, khususnya dari strategi perbaikan kondisi perekonomian. Industrialisasi merupakan tahap penting dalam usaha negara-negara berkembang dalam meningkatkan kemakmurannya, termasuk juga mengatasi masalah-masalah pengangguran serta meningkatkan produktivitas kerja sebagai salah satu penyebab rendahnya pendapatan. Adapun fase-fase ekspor-led strategi adalah sebagai berikut. Yang pertama, fase menerima pesanan. Pada fase ini, barang industri diproduksi berdasarkan atas pesanan. Inisiatif produksi yang berupa macam dan spesifikasi produk yang dihasilkan bukan datang dari produsen tetapi datang dari konsumen. Contohnya adalah industri perkulitan, sampai sekarang ini dalam memproduksi hasil produksinya didasarkan pada tingkat pesanan pada konsumen, misalnya sepatu kulit dan ikat pinggang untuk ABRI. Kemudian fase yang kedua yaitu fase permulaan mendorong kegiatan ekspor. Dalam fase ini, pabrikan sudah tidak lagi pasif menunggu pesanan, tetapi sudah aktif mengadakan riset dan pengembangan untuk menemukan motif-motif yang cocok untuk dipasarkan. Contohnya adalah perusahaan TV di Jawa Tengah, meskipun sebagian komponen produknya yang diimpor adalah dari luar negeri, penelitian dan pengembangan terus diusahakan guna menciptakan produk dengan desain yang baru. Dalam fase ini, pabrikan tidak lagi mendasarkan produksinya pada pemesanan, tapi aktif mencari pasar, sehingga hal ini akan memaksa mereka untuk berusaha efisien, sehingga dapat menjual dengan harga yang lebih murah. Kemudian fase yang ketiga yaitu fase penciptaan kapabilitas sendiri. Pada fase ini, perusahaan telah mengenal cara pembuatan yang baik sampai dengan pengepakan, pembuatan label, dan hal-hal yang diperlukan untuk menjamin mutu hasil produksi. Sehingga perusahaan ini membutuhkan keahlian tidak hanya dalam hal desain, tapi juga dalam hal pengawasan terhadap rangkaian produk. Kemudian yang keempat,
fase pemasaran kapasitas. Pada fase ini, para pabrikan akan berusaha menghasilkan produk atau rangkaian produk sendiri dan kemudian mendasarkan hasil-hasil atau rangkaian hasil tersebut. Para pabrikan tidak lagi memproduksi barang untuk memenuhi pesanan, tetapi memproduksi untuk persediaan sendiri dan menjual atas dasar persediaan tersebut. Kemudian fase yang terakhir yaitu fase pembentukan fasilitas produksi di negara lain. Dalam fase ini, pabrikan telah membuka cabang-cabangnya di negara lain dan di daerah lain. Perusahaan atau pabrikan ini sudah langsung memperkenalkan produknya kepada konsumen secara langsung. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Gedeka Prasetya Putra Suryastra akan melanjutkan materi yaitu strategi pasar dalam negeri. Jadi pada umumnya negara-negara yang kaya akan sumber daya alam menempuh strategi pengembangan pasar dalam negeri sebagai alat untuk mengembangkan ekonomi nasional mereka. Namun yang menjadi masalah adalah bagaimana memulai atau mendorong penduduk agar mau menggunakan barang-barang produksi dalam negeri. Jadi agar barang-barang produksi dalam negeri itu dapat bersaing terhadap barang-barang impor, maka diperlukan adanya pelindungan tata niaga oleh pemerintah. Jadi khusus untuk barang-barang substitusi impor, pelindungan yang diberikan dapat berupa bea masuk atau tarif yang tinggi, kuota maupun larangan impor, serta jaminan pasar dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi berdasarkan hal tersebut, kita bisa mengenal istilah infant industry argument, yaitu industri yang masih muda yang harus dilindungi agar mampu bersaing dengan barang-barang impor dari luar negeri, di mana perlindungan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan asalkan pertama, dalam jangka waktu tertentu, industri yang diberi perlindungan akan dapat berdiri sendiri dan bersaing dengan barang-barang impor. Lalu yang kedua, perlindungan yang diberikan tidak terlalu besar sehingga tidak menimbulkan rasa manja. Selanjutnya itu ada sebab-sebab dari tingginya harga dari hasil produksi industri substitusi impor, di mana yang pertama skala produksinya yang kecil dibanding produksi di negara industri. Lalu yang kedua, investasi yang terlalu mahal karena harus membangun tidak hanya pabrik dan perlengkapannya. Lalu yang ketiga, biaya teknologi yang tinggi. Dan yang keempat, biaya di luar perusahaan seperti birokrasi dan BBM. Materi selanjutnya itu ada peran teknologi dan dampak industri terhadap pengangguran. Jadi kemajuan teknologi menyebabkan menurunnya biaya produksi dan komunikasi atau pemasaran, di mana perkembangan tersebut telah mendorong perdagangan antar negara atau proses internasionalisasi produksi barang dan jasa, serta pemasaran dan penyalurannya. Jadi perubahan teknologi perancangan dan produksi juga telah menyebabkan siklus produksi menjadi lebih pendek dan memungkinkan pembuatan lebih banyak jenis produk atau product differentiation. Jadi berdasarkan hal tersebut, negara-negara maju berusaha terus-menerus menemukan teknologi baru demi terjaminnya kekuatan ekonomi dari negara tersebut. Jadi dapat disimpulkan dengan adanya teknologi, barang-barang dari negara maju akan mampu dan menang dalam persaingan. Misalnya harganya yang lebih murah, lalu kualitasnya yang lebih baik, dan biasanya barang negara maju tersebut merupakan produk baru yang sebelumnya tidak ada di negara berkembang, sehingga negara maju tersebut dapat memegang monopoli atas produk baru tersebut. Materi selanjutnya itu ada dampak industri terhadap pengangguran. Jadi adanya industri di suatu daerah akan membawa dampak terhadap daerah tersebut, terutama dalam hal jumlah penyerapan tenaga kerja. Jadi dengan meningkatnya pertumbuhan industri, maka lapangan pekerjaan akan bertambah, di mana mengakibatkan pada bertambahnya permintaan maupun penyerapan tenaga kerja. Namun perkembangan industri tidak selalu membawa dampak positif terhadap Indonesia. Masalah lain yang timbul adalah ketika pemerintah yang sangat membutuhkan pengusaha untuk berinvestasi di Indonesia, dan karena itu pemerintah memberikan berbagai fasilitas, di mana salah satu fasilitasnya adalah adanya bunga modal yang lebih murah untuk investasi dibandingkan untuk tujuan lain seperti konsumsi. Namun perkembangan industri yang meningkat berpengaruh negatif terhadap rata-rata upah yang didapatkan. Selain itu, di lain pihak, pemerintah selalu menentukan upah minimum, baik itu regional maupun nasional, di mana mengakibatkan upah buruh lebih mahal dari seharusnya. Jadi harga untuk modal terlalu murah dan harga tenaga kerja yang terlalu mahal di pasar. Sehingga tanggapan rasional dari pengusaha akan struktur harga pasar yang berlaku adalah memilih teknik produksi yang padat modal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.